Baiklah, sepertinya semuanya sudah hadir ya. Baiklah, kepada ketua kelas, silakan mempersiapkan teman-temannya untuk mulai pembelajaran. Sebelum mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih sudah memimpin. Kita absen terlebih dahulu ya. Guru Putra Sadewo, Hadir, Pak. Andi Safitri. Hadir, Pak. Baiklah, sepertinya semuanya sudah hadir ya. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah makan nih? Sarapan, Pak. Sudah, Pak. Nah, bagus ya, karena memang sarapan itu penting. Kalau kita tidak sarapan, kita akan sulit untuk menangkap materi ya. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang bab 4, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bapak ingin kita mengingat terlebih dahulu materi kemarin ya. Nah, jadi siapa di sini yang masih ingat apa itu persatuan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan kepada guru. Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Mantap, betul sekali. Baiklah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang persatuan. Sekarang kita akan membahas tentang harmonisasi, di mana harmonisasi ini merupakan wujud dari persatuan tersebut. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini yang pertama itu anak-anak bisa mendeskripsikan arti penting harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Terus bisa menguraikan juga bagaimana makna dari prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya, anak-anak juga bisa mengkorelasikan bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan harmoni tersebut ya. Dan itu anak-anak bisa menyelesaikan bagaimana apabila terjadi permasalahan dan keberagaman itu. Nah, jadi terkait dengan tujuan tadi yang sudah Bapak sebutkan, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang pengertian harmoni, makna prinsip harmoni, faktor penyebab terjadinya permasalahan harmoni, dan bagaimana upaya penyelesaian masalah harmoni. Baiklah anak-anak, jadi kita pada hari ini akan membahas tentang harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, jadi sebelum kita mempelajari harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita akan melakukan games quiz dulu ya anak-anak ya. Nah, silakan. Baik, Pak. Silakan anak-anak join di di situs joinpd.com dengan kode DLTIZX. Ya, sepertinya ini sudah masuk semua ya. Jadi kita langsung saja mulai kuisnya. Apakah sudah muncul pertanyaan kuisnya? Sudah, Pak. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang harmonisasi? Silakan anak-anak jawab. Di sini akan Bapak terlihat ya siapa saja yang menjawab. Jadi silakan semuanya menjawab. Diketik ya, Pak? Iya, diketik. Nah, jadi di sini sudah terlihat ada yang menjawab harmonisasi adalah sebuah hubungan yang damai, tidak ada pertengkaran dan kesenjangan. Mantap. Ada juga yang jawab harmonisasi adalah sebuah kesehubungan antara rasa dan rasa lainnya yang terhubung menjadi saling melengkapi ya. Jadi bagus semuanya sudah jawaban anak-anak semua. Baiklah, kita lanjut ke kuis selanjutnya. Nah, pertanyaannya, yang manakah perilaku yang mencerminkan harmonisasi dalam keberagaman ras? Jadi itu sudah semuanya ngejawab ya. Ada yang mengatakan bahwa pertemanan tanpa melihat titiknya, ada juga yang mengatakan pertemanan berdasarkan titik caranya. Jadi yang mana yang benar? Nanti akan kita pelajari ya. Oke, kita lanjut ke kuis selanjutnya. Nah, gambar di atas merupakan contoh keberagaman. Silakan dipilih lagi jawabannya. Menurut anak-anak, gambar itu contoh dari keberagaman apa? Ada gedung besar, ada rumah-rumah kecil. Oke. Nah, kira-kira menurut anak-anak ada berapa banyak agama yang
diakui di Indonesia? Ada yang jawab 5, ada juga yang jawab 6. Mungkin sudah cukup ya kuis kita ini, kita lanjut ke materi ya. Nah, materi yang pertama, apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Ayo, siapa yang ingin jawab? Menurut kalian itu gambar tentang apa itu? Oh, itu gambar Perpecahan, Pak. sedang bermain, Pak. Oke, ada yang jawab itu lagi sedang bermain, ada yang jawab perpecahan. Nah, kalau yang satunya ini gambar apa? Itu lagi berfoto, Pak. Ya, emang benar Gambar itu lagi betul. persatuan, Pak. Nah, mantap. Ya. Baik, jadi yang pertama itu pengertian harmoni. Jadi kira-kira apa itu harmoni? Nah, jadi anak-anak tadi sudah menjawabnya di kuis mengenai pemahaman anak-anak tentang harmonisasi. Jadi harmonisasi itu adalah sebuah kesatuan hati dan sepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran, serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama-sama dengan damai dan tentram. Jadi intinya harmoni ini bagaimana dalam masyarakat itu sepakat untuk berdampingan walaupun ada perbedaan, walaupun memiliki ciri khas masing-masing, walaupun memiliki karakter masing-masing, namun tetap dapat berdampingan, bahkan saling membantu, tolong menolong kalau ada kesusahan, sehingga dapat terciptalah kedamaian dan ketentraman. Yang ingin bertanya tentang pengertian harmoni dan keberagaman ini? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Saudara Putra Sadewa. Kalau contoh harmoni, Pak, harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya, Pak? Tadi Saudara Guru bertanya contoh harmoni. Ada yang tahu harmoni itu contohnya apa? Nah, jadi harmoni itu kan bagaimana kemudian masyarakat itu hidup bersama-sama secara berdampingan dan damai. Contohnya menolong orang lain, gotong royong, kerjasama. Apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Oke, mungkin tidak ada lagi. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip harmoni. Nah, jadi kan setelah kita mempelajari tentang pengertian harmoni, sekarang kita akan mengetahui prinsip-prinsip harmoni. Apa itu prinsip dulu? Jadi kira-kira ada yang tahu prinsip itu apa? Ciri-ciri, Pak. Nah, ada yang menyebutkan kalau prinsip itu ciri-ciri. Oke, ada lagi? Oke, keteguhan, Pak. Aturan, Pak. Oh, Iya, aturan. Pak. Aturan, keteguhan, ciri-ciri. Oke, jadi prinsip itu, nah ini yang benarnya. Prinsip itu adalah kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Nah, jadi itulah prinsip-prinsip harmonisasi dalam keberagaman tadi. Jadi yang pertama ada kesetaraan, ada prinsip saling pengertian, ada prinsip toleransi, ada juga prinsip kerjasama. Nah, jadi itulah prinsip-prinsip harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, jadi prinsip-prinsip ini harus ditanamkan, dilakukan, dan dibiasakan. Selanjutnya juga ada faktor-faktor penyebab. Selanjutnya ada materi upaya penyelesaian. Baiklah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya terkait materi kita? Oke, mungkin sudah tidak ada yang, mungkin semuanya sudah paham ya. Baiklah, sekarang silakan anak-anak bentuk kelompok menjadi 2. Nah, dalam kelompok tersebut, ini kelompoknya itu dibentuk di grup WhatsApp ya. Nanti masukkan juga Bapak di grup tersebut agar Bapak bisa mengawasi kelompok kalian. Jadi Bapak bisa memantau keaktifan kalian di kelompok tersebut. Jadi jangan sampai tidak berpartisipasi. Oke, untuk tugas kelompok tersebut, sekarang Bapak minta anak-anak menyimak video kasus tersebut ya yang akan kalian analisis. Nah, jadi di sini ada 2 kasus ya, ada kasus pertama dan kasus kedua. Jadi nanti anak-anak silakan pilih salah satu saja kasusnya ya. Pak. Nah, jadi sudah kalian saksikan ya kasus pertama dan kasus kedua. Nah, jadi silakan kalian tentukan pilih salah satu kasus mana yang akan dianalisis. Jadi analisis itu dengan rumus 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, how,
beserta faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian dari kasus tersebut. Nanti silakan kalian cari referensinya dari berbagai sumber, baik itu dari internet atau dari YouTube. Silakan anak-anak berdiskusi di grup, tetap Bapak pantau diskusi kalian di grup ya. Oke. Ya, Pak. Nah, jadi waktunya akan segera habis ya. Jadi silakan kalian selesaikanlah. Ini sudah dari kelompok 1 ini sudah mulai hampir selesai juga, hasil analisisnya. Kelompok 2 juga sudah begitu juga hampir selesai. Nanti setelah ini kalian akan presentasikan hasil dari analisis kalian ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan anak-anak masuk lagi ke dalam Zoom. Oh iya. Oke. Jadi setelah kalian menganalisis kasus, ini Bapak juga sudah mantau ini di grup WA-nya. Nah, sekarang kalian akan presentasikan. Jadi presentasi ini akan dilakukan oleh perwakilannya saja ya, untuk mempresentasikan melalui Zoom ini. Yang pertama apa? Apa permasalahan yang diangkat dalam kasus? Permasalahan yang diangkat dari kasus tersebut adalah kasus pembakaran di Kabupaten Kara, Papua. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas pemaparan hasil analisisnya. Sangat bagus ya. Nah, pemaparan dari kelompok 1 hasil analisis juga sangat bagus. Jadi sekarang kita akan lakukan tanya jawab kepada anak-anak yang ingin bertanya kepada kelompok 1, itu silakan. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membaca kesimpulan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kelompok 2. Kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya ini hanya salah satu kasus rasisme yang sudah biasa terjadi, di mana akibat kejadian tersebut terjadi demo di mana-mana dan kerusuhan serta kerusakan fasilitas publik yang bukan hanya merugikan masyarakat tapi juga merugikan negara. Dari kasus tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa pentingnya menghargai orang lain apapun identitasnya dan pentingnya untuk tidak berprasangka buruk pada orang lain. Oke, baik. Bagus sekali juga kesimpulan yang diberikan dari kelompok 2. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Mungkin itulah memang materi kita terkait harmoni sosial dan keberagaman masyarakat Indonesia ini, di mana harmonisasi ini memang sangat penting untuk kita jaga. Terlebih Indonesia ini punya beragam identitas, beragam perbedaan lah, baik itu agama, ras, suku ataupun adat istiadat, di mana hal itu memang adalah sebuah anugerah dari Tuhan agar menjadi keunikan sendiri Indonesia di mata dunia. Oke anak-anak, mungkin itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri materi pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan tugas terlebih dahulu kepada anak. Setelah pembelajaran ini silakan kalian mengerjakan tugas tersebut. Tugas ini akan Bapak share screen terlebih dahulu ya. Nah, jadi tugas ini nanti kalian kerjakan di situs Live Worksheets namanya. Nah, di situ ada file kuis PPKN Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat. Nanti Bapak share lah linknya. Kalian setelah buka situs itu, kalian jawab. Di sini ada pilihan ganda, ada juga menjodohkan. Siapapun yang menjawab atau sudah selesai menyelesaikan tugas ini ataupun yang belum menyelesaikan tugas akan terdeteksi di sini, karena akan masuk ke pemberitahuan ke Bapak ya. Oke, selain itu juga Bapak juga ingin kalian buat hasil diskusi tadi di live worksheet ini juga, dengan nanti Bapak share juga linknya sesuai format yang sudah Bapak tentukan. Jadi tinggal kalian isi saja di situs ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Oke, berarti sudah jelas semuanya. Oke.
Baiklah, mungkin itulah pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan bisa kalian terapkan ke depannya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita mengucap hamdalah dulu terlebih dahulu secara bersama-sama. Alhamdulillah. Baiklah, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.